Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh limpahan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta bulan yang begitu banyak waktu-waktu dikabulkannya doa. Karena itulah kehadiran bulan Ramadan begitu dinanti oleh seluruh umat Islam, termasuk kita sangat merindukan kehadirannya. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan selain dikenal sebagai Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, dan Syahrul Quran, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Muwassah atau bulan bersimpati, bulan berempati dengan banyak menolong, banyak berbagi dan bersedekah. Kepada siapa? Kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, sedekah dalam konteks ajaran Islam ada dua macam, yaitu yang pertama sedekah wajib yang dikenal dengan zakat, terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Ini ketetapannya jelas dan ditentukan aturan-aturannya secara rinci. Sedangkan yang kedua, sedekah tatawwu, itulah sedekah sunnah. Dia berupa sedekah dalam bahasa kita, yaitu infak yang sifatnya sukarela. Sedekah adalah istilah serapan dari bahasa Arab, asalnya sodakoh, yang mengandung arti pemberian yang bersifat sukarela dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu biasanya berupa barang, jasa, atau berkaitan dengan suatu aktivitas manusia untuk manusia yang lain. Jadi ada harta, kemudian ilmu dan tenaga. Nah, hal ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis yang menyatakan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu yang tulus bagi saudaramu adalah sedekah. Jadi bersedekah ini selain sebagai ibadah yang bersifat ritual vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ia merupakan ibadah sosial horizontal yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang amat tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang ditugaskan kepada saya, yakni Ramadan bulan bersedekah, maka bahasan yang akan disampaikan pada kesempatan yang singkat ini adalah tentang sedekah kaitannya dengan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bersedekah ini termasuk salah satu dari amal utama di bulan Ramadan yang harus kita amalkan sebaik mungkin. Rasulullah SAW bersabda, an Anasin qala qila ya Rasulullah ayyus sadaqah afdalu, qala sadaqatu Ramadan. Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama wahai Rasulullah? Dia pun kemudian menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Atas dasar hadis ini, para ulama dengan tegas dia menyatakan bahwa berbuat dermawan atau bersedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan atau mustahabun, ya. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan kebaikannya yang ada di dalamnya tentu lebih utama. Karenanya tidak aneh kalau umat Islam
rame-rame dan banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Tapi seharusnya memang bersedekah itu sepanjang waktu ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Karena seorang disebut dermawan manakala dia selalu kontinu bersedekah kapanpun dan dimanapun, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Hakikat sedekah adalah sebagai bukti atas kebenaran iman seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi, pensyarah kitab Sahih Muslim, dia menjelaskan kata burhan yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itulah sedekah dinamakan dengan demikian. Kenapa? Dia merupakan bukti dari sidqu imani, kebenaran imannya, dan membenarkan adanya yang gaib, yakni pahala yang Allah janjikan di yaumil hisab nanti. Pasti dia akan terbukti. Ini hanya dapat terjadi pada orang yang beriman, orang mukmin. Hadirin yang berbahagia, yakinlah bahwa harta kita yang kita sedekahkan tidaklah akan berkurang. Sesuai dengan janji Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta tidak akan berkurang dengan sedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan harta tidak akan berkurang di sini? Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahkan oleh Allah, dan orangnya dan kita yang bersedekahnya dihindarkan dari mara bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutup oleh berkah, yakni akan bertambahnya nilai kebaikan. Sesuai dengan makna berkah itu sendiri, ziyadatul khair, dan kita diselamatkan dari mara bahaya. Dalam hadis lain disebutkan juga as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu pencegah malapetaka. Semoga kita hadirin rahimakumullah yang sedang menghadapi bahaya pandemi COVID-19 ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini dengan cara kita banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutup oleh pahala yang dilipat gandakan. Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Ya, mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Disebutkan dalam beberapa hadis seperti itu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Bahkan menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ia menggambarkan kedermawanan beliau pada bulan Ramadan lebih besar dan lebih cepat dari tiupan angin yang berhembus. Banyak sekali dalil yang menggambarkan perilaku sedekah Rasul di bulan Ramadan, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ia berkata, "Kana an-nabiyyu ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Kemudian di akhir hadis ini, "Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu ajwada bil khairi min rihil mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril, setiap bulan Ramadan Jibril datang, beliau lebih dermawan dalam kebaikannya daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari hadis di atas diketahui bahwa Rasulullah SAW pada dasarnya adalah seorang yang sangat dermawan. Namun di bulan Ramadan merupakan momen yang spesial, sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan dalam hadis kedermawanan Rasulullah SAW dikatakan melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan demikian karena Rasulullah SAW
sangat ringan dan cepat dalam memberi, tanpa banyak berpikir-pikir, sebagaimana angin juga berhembus cepat. Dan kita sering kalau mau bersedekah, pikir ini, akhirnya nggak jadi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita yang mengaku meneladani beliau sudah selayaknya memiliki semangat yang sama dengan adanya keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini, yaitu semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak, dan lebih bermanfaat lagi di bulan Ramadan melebihi di bulan-bulan lainnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan uraikan beberapa keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, sedekah amal paling utama di bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal musaddiqina wal musaddiqati waqridullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat ke-18. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis disebutkan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'mi'ati dhi'fin. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Pahala kebaikannya mulai dari 10 sampai 700 kali. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Semoga semua sedekah yang kita berikan, baik berupa sedekah wajib atau zakat fitrah nanti di akhir bulan Ramadan ini, maupun sedekah sunnah yang lainnya, di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan sesuai dengan janjinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, bersedekah di bulan Ramadan adalah kesempatan meraih surga. Sedekah dan puasa bila dikerjakan bersama-sama termasuk amalan penyebab masuk surga. Dinyatakan dalam hadis Ali radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga itu terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang pertama berkata baik, orang yang bersedekah dengan makanan, orang yang berpuasa, dan orang yang salat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, semua kriteria ini ternyata terdapat dalam bulan Ramadan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini, yaitu sedekah, saum, salat malam, dan perkataan baik. Perkataan baik karena pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan-perkataan lahun kotor, jorok, dan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka amalan sedekah satu paket inilah yang dapat menghantarkan pelakunya menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mampu menjalankannya yang 4 ini ya, sedekah, saum, salat malamnya dengan berbagai macam aktivitas salat, terutama salat tarawih, dan kita belajar menjaga lisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Hadirin rahimakumullah, kita telah mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain. Kita sudah puasa, dapat puasa dari orang lain, maka pahala yang kita raih lebih berlipat lagi. Subhanallah. Dan inilah bisa terjadi dengan apa? Dengan bersedekah, yaitu dengan memberikan hidangan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa juga. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajri sha'imi syai'an. Orang yang memberikan hidangan untuk berbuka puasa pada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala
orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Subhanallah, siapa yang berkesempatan, mudah-mudahan kita setiap hari bisa memberikan iftar ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah kepada hambanya dengan membuka kesempatan menuai pahala begitu lebarnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sedekah menambah empati dan simpati sebagai wujud rasa kemanusiaan yang sejati. Hadirin rahimakumullah. Saat bulan Ramadan kita juga dilatih oleh Allah untuk membiasakan diri berempati. Untuk itu saat puasa kita menahan lapar, haus, maka kita akan bisa merasakan empati pada mereka yang membutuhkan makanan. Rasa lapar dan haus tidak akan kita temukan jika kita masih dalam keadaan kenyang atau bersenang-senang. Dengan puasa kita bisa merasakan betul apa yang dirasakan orang yang berkekurangan. Selaku umat muslim, kita harus berusaha saling tolong menolong. Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah dan menolong mereka, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat, subhanallah. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Di dalam hadis di bagian ujungnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, pada saat Ramadan kali ini, di mana kita sedang dirundung musibah COVID-19, saat yang pas untuk bisa berbagi, bersedekah sebagai wujud empati pada masyarakat yang terpapar COVID-19 dan masyarakat yang tidak mampu karena terdampak secara ekonomi oleh musibah COVID-19. Rasa empati juga akan kita rasakan apabila kita bisa memberikan sedekah tersebut, baik berupa zakat ataupun sedekah sunnah, yang tentu bermanfaat dan bermakna bagi mereka yang membutuhkan, baik berupa barang, makanan, uang, ilmu, serta tenaga. Seperti kita ketahui, ketahanan ekonomi setiap keluarga tidak sama, hadirin. Mereka yang bekerja dengan upah harian pastilah mereka yang menjadi pihak yang paling rentan terdampak oleh pandemi ini. Tanpa bantuan orang-orang yang lebih mampu, keluarga rentan ini tidak akan mampu bertahan akibat kekurangan pangan yang membuat imunitas tubuh mereka pasti menurun. Dan dampak terbesarnya adalah mereka akan sakit. Selanjutnya, bisa kita tebak penularan virus ini akan semakin bertambah. Jika kita bersama-sama saling membantu, maka insya Allah virus ini bisa kita lawan dengan gerakan gemar bersedekah di bulan Ramadan. Mari kita bayangkan suatu hari yang cerah nanti, dikala virus ini sudah bisa dikendalikan, sudah hilang, dan yang tertinggal adalah kenangan indah bahwa kita sudah bisa saling bantu dengan sesama tetangga kita, dengan umat manusia, melawan sebuah musuh kemanusiaan berbentuk COVID-19, dan kemudian kita adalah menjadi pemenangnya. Kenapa? Karena kedermawanan kita dan rasa kemanusiaan kita. Demikianlah hadirin rahimakumullah, ceramah yang singkat ini semoga bermanfaat. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.